Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Yoga, Abi Yoga Indra Permana, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari 5 judul yang telah diberikan. Saya memilih eh, judul yang kedua tentang pengendalian internal, pengendalian internal dan kas. Langsung saja untuk materinya. Pengendalian internal atau internal control yang baik atas kas adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Pegawai-pegawai yang membuat rekolisi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Menurut Mulyadi tentang sistem pengendalian intern, nantinya akan untuk sumber-sumber akan saya taruh di bagian referensi. Menurut Mulyadi, sistem pengendali intern adalah sistem pengendali intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kas, menurut pengertian dari Munawir, pengertian kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biliet. Pengelolaan kas ada dua penerimaan dan tentunya jika ada penerimaan pasti ada pengeluaran. Penerimaan kas untuk mengontrol penerimaan kas, seorang pimpinan memerlukan informasi-informasi mengenai sumber dari mana kas itu berasal. Begitu juga dengan pengeluaran, untuk mengontrol pengeluaran kas dengan baik, maka seseorang pimpinan memerlukan informasi-informasi mengenai penggunaan atau pengeluaran kas untuk apa nantinya kas itu akan dipakai, dari mana penerimaan kas ini didapat. Sumber penerimaan kas dalam satu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari hasil transaksi investasi jangka panjang, satunya transaksi atau adanya emisi saham, maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek atau wesel maupun jangka panjang. Penggunaan atau pengeluaran kas disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut. Beli saham, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta adanya pembelian aktiva tetap. Penarikan kembali saham adanya yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Pengenalan intern kas merupakan salah satu cara untuk menjaga dana kas perusahaan agar tidak diselewengkan, meskipun penyelewengan itu tidak mungkin dihilangkan, tapi dengan pengendalian intern kas, penyelewengan ini dapat dihindari. Penerimaan kas memiliki tindakan pengamanan, yakni karyawan yang memegang kas dipisahkan dengan yang mencatat, penggunaan kas register untuk kas yang langsung dapat diterima oleh pemegang uang. Begitu pula pengeluaran kas meliputi tindakan pengamanan, yaitu mengeluarkan kas didukung dengan bukti-bukti otorisasi yang jelas dan pemeriksaan fisik atau case of name ya. Itu salah satu penerapan sistem untuk pengendalian intern kas dan implikasinya terhadap kewajaran pengelolaan kas. Kita perlu melakukan pencatatan atau mengumpulkan data keuangan perusahaan sehubungan terjadinya transaksi harian ataupun kejadian-kejadian penting lain.
Pencatatan tersebut harus disiplin dan konsisten dengan cara metode yang baik. Hal tersebut memudahkan kita untuk mengetahui dan membuat interpretasi terhadap elemen-elemen penting keuangan perusahaan setiap saat. Setiap pengeluaran kas kecil harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang, yaitu pihak berwenang dalam ini ya pimpinan. Di samping itu, setiap pengeluaran kas kecil juga, di samping pengeluaran kas kecil ya maksudnya, karena juga memang pimpinan tidak boleh egois untuk tidak mau untuk yang begini-begini bisa diatur bagian inilah, seharusnya tidak begitu ya, karena memang dari pimpinan juga harus ada pengendalian tersendiri. Sistem pengendalian internal kas kecil meliputi pembagian tugas, pemisahan tugas, dan wewenang yang jelas, dokumentasi dan pencatatan yang baik, penjagaan terhadap aktif yang dimiliki, prosedur pembuktian dan pengamanan yang memadai, dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang digunakan. Penanganan kas secara garis besar dapat diarahkan pada dua hal, yaitu administratif dan account control. Sehingga dalam hal ini aktivitas pengendalian terbagi menjadi 4 bagian yang penting. Yang pertama, pemisahan fungsi yang memadai. Kedua, prosedur otorisasi yang memenuhi aturan. Ketiga, perancangan dan penggunaan dokumen dan pencatatan yang cukup. Dan bagian keempat adalah pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan yang memerlukan pengecekan atau verifikasi intern secara terus-menerus untuk memantau efektivitas pelaksanaannya. Salah satu fungsi pengendalian kas antara lain untuk menjamin terselenggaranya pencatatan kas yang akurat sehingga dana kas dapat tersimpan dengan aman. Tujuan pengendalian intern kas. Tujuan pengendalian intern dan kas terhadap kas memiliki 4 tujuan. 1. Mencegah terjadinya pemborosan, penyelewengan, dan ketidakefisienan kas yang dimiliki unit usaha. Menjamin ketelitian dan kepercayaan atas keberadaan data akuntansi yang dihasilkan. Mendorong efisiensi operasional unit usaha, dipatuhinya kebijakan manajemen terkait kas. Apa sajakah pengendalian internal atas kas dan mengapa hal ini penting? Hal ini menjadikan pengendalian internal paling dasar terhadap uang tunai sebagai langkah keamanan finansial yang penting. Organisasi dapat membatasi jumlah uang yang ada, memeriksa ulang jumlah uang tunai, atau bahkan memisahkan siapa yang mengumpulkan, siapa yang menghitungnya. Yang semuanya merupakan cara penting untuk membuat penanganan uang tunai menjadi lebih aman. Jadi karena uang tunai itu sebetulnya riskan untuk dikelola bagi perusahaan ataupun kalau dalam saya sendiri sebagai tim keuangan di Satker saya, ketika kantor sudah mengambil uang tunai untuk keperluan kantor, tidak hanya satu orang yang mengetahui bahwa bendahara telah mengambil uang tunai. Minimal ada 2 orang yang mengetahui, antara bendahara dan kepala seksi. Biasanya ditambah dengan saya juga mengetahui karena saya selaku pegawai di bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi kita meminimalisir adanya penerimaan, pasti sudah jelas kita mengambil uang tunai. Nah, yang kita jaga adalah pengeluarannya. Seperti yang tadi dijelaskan, tidak sangat rentan akan terjadi penyelewengan. Makanya selain dari bendahara mengetahui tentang uang tunai tersebut, jumlah orang yang mengetahui itu menurut saya minimal ganjil 3, 5 gitu. Sehingga ketika nanti kita rapat tentang suatu keputusan dan diambil polling, paling tidak dalam perumusan kebijakan untuk
langkah-langkah berikutnya kita tahu akan didapat kesepakatannya bagaimana karena jumlahnya kecil. Kembali lagi uang tunai itu riskan baik disimpan, baik dikelola, karena untuk uang kas yang dari pengelolaan intern kas kecil juga perlu pengawasan, biarpun bahasanya kas kecil. Oke, selanjutnya pengelolaan kas kecil diperlukan pengendalian intern seperti yang dibahas sebelumnya. Pengendalian intern kas mensyaratkan adanya pemisahan fungsi antara penerimaan dan pengeluaran kas karena sifatnya yang mudah untuk dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya. Maka kas sangat mudah untuk digelapkan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas. Nah, yang baru dibahas sebelumnya, eh, pemisahan fungsi antara penerimaan dan pengeluaran kas itu sebetulnya sedikit kita terapkan di kantor saya. Contoh nih, dari bendahara sudah mengambil duit tunai sejumlah sekian, selebihnya bukan diserahkan. Tugas saya adalah bagaimana cara mengatur uang tunai itu untuk dibelanjakan, sehingga nanti bendahara tinggal mengumpulkan bukti-bukti untuk uang tunai ini sudah, uang kas ini diperlukan, selesai dibayarkan untuk kegiatan ini, untuk tagihan ini. Jadi memang diperlukan pembagian tugas, saling-saling akan otomatis saling mengontrol satu sama lain. Tujuan pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yang dicatat adalah untuk dana yang sebenarnya diterima oleh perusahaan. Penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas yang disetorkan dan dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Penerimaan kas diklasifikasikan secara tepat. Penerimaan kas dicatat berdasarkan tepat waktu. Nah, ini yang penting adalah berdasarkan tepat waktu. Meminimalisir kita itu lupa dan kita tuh benar jelas untuk kegiatan ini kita lakukan. Memang agak ribet ketika setiap ada transaksi kita catat waktunya tanggal berapa, lebih bagus jika tanggal berapa. Menurut kita itu ada human error ketika kelupaan itu apa, ya kita minimalisir aja sih, karena itu resiko untuk tentang uang kas ini sebetulnya ada pada human errornya sih. Unsur-unsur pengendalian intern kas itu ada disebutkan organisasi dan praktik yang sehat. Itu hanya unsur-unsur saja ya. Hubungan antara pengendalian intern kas dengan efektivitas pengelolaan. Efektivitas pengelolaan kas dapat dinilai jika ketentuan standar-standar dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan sepenuhnya oleh setiap personil yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya pasti eh, personil-personil yang terlibat paling tidak harus memiliki apa ya namanya ya, memang harus di bidangnya sih, passionnya memang harus di situ, karena memang kalau bukan passionnya di situ dia tidak bersungguh-sungguh juga ada jadi fraud juga. Lagi soal kas, baik baik kas kecil ataupun kas apa ya. Tindakan pengendalian untuk memastikan pengelolaan kas yang tepat. Dua pengendalian internal yang penting adalah pemisahan tugas dan protokol tertulis untuk penanganan dan pencairan kas. Langkah-langkah pengendalian internal lainnya termasuk pemeriksaan latar belakang karyawan, pelatihan staf, penggunaan kotak kunci untuk setoran tunai pelanggan, rekonsiliasi laporan, dan pengamanan aset di lokasi yang aman. Semakin memadai pengendalian intern yang ada dalam perusahaan dan semakin dipatuhinya pengendalian intern tersebut oleh seluruh personil perusahaan, maka semakin efektif pengelolaan kas yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.
Sebaliknya, jika pelaksanaan pengelolaan intern banyak yang menyimpang dan jauh dari sebagaimana mestinya, maka efektivitas pengelolaan kas dapat dikatakan masih meragukan. Ya, sekian, eh, sekian presentasi dari saya. Untuk referensi di slide terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.